Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah beserta seluruh bersawan Al-Miftah TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah beserta pemirsa Al-Miftah TV yang dirahmati Allah, kita perlu bersyukur pada Allah dengan sesyukur-syukurnya, dengan bersungguh-sungguh walaupun dalam kondisi sekarang pandemi COVID-19, pandemi wabah penyakit corona. Kita boleh jadi berpenghasilan berkurang dari yang biasanya, atau boleh jadi tetap, atau boleh jadi ada yang bertambah dari yang biasanya. Tapi kita tetap diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa tetap beribadah sebagaimana mestinya. Para jamaah rahimakumullah, dalam situasi dan kondisi apapun, sesulit apapun, kita harus tetap tenang. Kita tidak boleh stres, tidak boleh bimbang, tidak boleh sedih, dan tidak boleh merasa cemas dan takut yang berlebihan. Kita harus tetap tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang, sehingga kita bisa beribadah, bekerja sebagaimana mestinya. Kalau hati kita tenang, maka apapun yang kita kerjakan insya Allah hasilnya akan menjadi bagus. Dan sebaliknya, kalau hati kita tidak tenang, kita gundah, kita terlalu cemas, terlalu takut, maka apapun yang kita kerjakan hasilnya biasanya tidak menggembirakan. Sekaitan dengan itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tenangkan hati kita dengan cara kita mengikuti perintah Allah, anjuran Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah, karena berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Jamaah rahimakumullah, dan sebaliknya kalau kita tidak tenang, apapun yang kita kerjakan menjadi tidak maksimal. Sehingga kita tidak boleh melalaikan zikir kepada Allah. Karena kalau kita meninggalkan zikir kepada Allah, kita mengabaikan zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang mengabaikan zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Berzikir artinya kita mengingat Allah. Boleh mengingat dengan hati, boleh mengingat dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Mengingat artinya kalau dalam bahasa Arabnya ada berzikir. Berzikir itu bisa dengan
hati. Artinya kita berpikir dalam hati kita tentang kekuasaan Allah, tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan seluruh alam ini. Atau kita berzikir dengan lisan, dengan cara kita membaca Al-Quran, kita dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita membaca Asmaul Husna, kita membaca istighfar, membaca salawat, membaca tahlil dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa berzikir dengan cara kita mengerjakan sesuatu dengan pekerjaan. Misalnya kita melaksanakan sholat dan sebagainya. Maka itulah kita bisa melaksanakan zikir. Kemudian zikir juga bisa dengan cara kita berdiri, kita duduk, bahkan dengan berbaring. Juga bisa kita lakukan berzikir. Kemudian cara berzikir berikutnya kita boleh dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran maka kita akan ingat kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran sama saja kita sedang berdialog kepada Allah. Sehingga semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, maka semakin banyak juga nilainya kita berzikir kepada Allah. Manfaat zikir kepada Allah menurut Imam Ghazali dalam kitab I'anatut Talibin, setidaknya ada 40 macam fadilah berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah manakala kita membiasakan diri berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjadi wakil kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Artinya masalah seberat apapun yang kita hadapi, kalau Allah turun tangan, Allah ikut membantu memecahkannya, maka masalah akan terpecahkan dengan mudah. Sehingga tidak ada istilah masalah yang tidak terpecahkan. Manakala kita membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah. Kemudian berzikir juga bisa dengan cara kita membaca istighfar. Kita banyak membaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tiap pagi, siang, sore, dan malam. Khususnya setelah selesai kita menjalankan sholat fardu, maka perlu kita banyak-banyak membaca istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin mahraja wa min kulli hamin farja wa zakallahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, maka Allah menjadikannya setiap masalah ada jalan keluar. Setiap masalah ada pemecahannya. Setiap kesusahan ada kegembiraan. Dan Allah berikan rezeki min ghairi la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga datangnya dan kita tidak duga berapa jumlahnya. Rezeki datang dengan mudah, dengan jumlah yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Sehingga para jamaah rahimakumullah, mari kita biasakan diri membaca istighfar. Jadi istighfar adalah salah satu cara bertaubat kita kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Sehingga dengan istighfar bukan hanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi juga memberikan fadilah yang lain. Di antaranya adalah Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan setiap yang sedih, yang susah, Allah ganti dengan kegembiraan. Kemudian Allah berikan rezeki yang tiada terduga-duga. Berikutnya, zikir juga bisa dengan memperbanyak membaca khawqala, la khawla wa la quwata illa billah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, aksiru min qawli la khawla wa la quwata illa billah. Perbanyaklah olehmu membaca kalimat la khawla wa la quwata illa billah. Fa innaha min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya ucapan la haula wa la quwata illa billah adalah gudangnya surga.
fa innaha tadfa'u tis'ata wa tis'ina babban minadh-dhar. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah itu bisa menolak mara bahaya sebanyak 99 mara bahaya. Adnaha paling tidak atau minimal atau sekecil-kecilnya alhammu wal faqru, kesusahan dan kefakiran. Artinya bahwasanya kalau kita membiasakan diri membaca la haula wala quwata illa billah, minimal yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini adalah rasa susah itu akan hilang, rasa sedih akan hilang, rasa gundah gulana, cemas, gelisah akan hilang. Kemudian Allah hilangkan kita kefakiran, kemiskinan. Artinya bahwasanya kalau kita biasakan diri membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, maka tidak akan pernah ada rasa sedih. Apapun yang kita kerjakan, hasilnya menyenangkan. Kemudian tidak ada alasan tidak punya uang, tidak ada alasan tidak beli ini dan itu, tidak ada alasan kita beli sesuatu enggak ada uangnya. Allah siapkan uangnya, percaya atau tidak boleh dibuktikan. Sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita perbanyak zikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara baca istighfar, dengan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah dan lain-lainnya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah yang banyak. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah menjadi wakil kita, hati kita menjadi tenang, dan doa-doa kita gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.